minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-samaa'i wat-thariq. Demi langit yang datang pada malam hari. Surabaya Post, sehingga beliau sering tugas meliput di berbagai negara. Beliau pernah sebagai ketua PSSI Jawa Timur, pernah sebagai ketua KONI Jawa Timur. Beliau menyelesaikan S1 di Australia, kemudian S2 di Surabaya dan S3 di Universitas Padjadjaran. Sampai saat ini beliau sebagai ketua Dewan Pakar PWI Pusat 2004-2009. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ustaz Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna la fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbaghtu minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbagha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqika wa minka wahdak la syarika lak wa lakal hamdu wa lakas syukru. Amma ba'du, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ihsan. Oh, Al-Falah, Al-Ihsan sudah diganti kelas AC ya, iya lupa saya. Sama Deddy Mulyadi, ya. Al-Ihsan diganti kelas AC. Kamar jenazahnya diganti apa namanya? Kamar batang, ya. Kamar bangkai. Jenazah kan bahasa Arab. Kalau mau konsisten, ini kan bahas Gubernur Jawa Barat. Tidak apa-apa, karena sama Ustadz Nuriji saya diminta topik istiqomah di zaman yang penuh fitnah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Sayati alaikum sanawatun khadda'atun." Nanti akan datang satu masa sanawatun khadda'atun, tahun-tahun penuh tipu muslihat. Nah, Rasulullah ini sudah memprediksi bahwa nanti akan ada masanya tahun-tahun ketika tahun itu penuh dengan tipu muslihat. Sanawatun itu tahun-tahun, bentuknya jamak dari mufradnya sanatun itu satu tahun. Sanata ini sanawatun, tahun-tahun. Berarti masanya nanti panjang, bertahun-tahun. Sanawatun khadda'atun, tahun-tahun yang penuh dengan tipu muslihat. Apa indikatornya atau tanda-tandanya? Yang pertama, kata Rasulullah SAW, yusaddiqu fihal kadhibu. Pada tahun-tahun yang penuh tipu muslihat itu, wong sing tukang bojo itu dianggap wong sing sodik, orang yang terpercaya, padahal dia pembohong. Yusaddiqu fihal kadhibu, dianggap benar orang-orang yang pembohong. Itu ciri yang pertama, tahun-tahun penuh tipu muslihat itu. Kemudian yang kedua adalah wa yukadzibu bihas shadiqu. Orang yang sodik, orang yang terpercaya malah dianggap sebagai pembohong. Ya. Sudah nyampe apa enggak nih tahun-tahun khadda'atun ini di negara Konoha? Sampun nggih. Rasulullah itu kalau ngendikan, kalau berbicara itu bukan karena hawa nafsunya. Semua yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu adalah wahyu. Gitu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara karena hawa nafsunya, karena keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Tidak. Semua yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW membuat prediksi ini ya, pasti tepat.
Di Konoha itu sudah terbukti orang yang pembohong dianggap sebagai orang yang baik, ya, dianggap orang yang jujur, ya, dianggap sebagai sesembahan, ya, dia punya peternakan, ya. Oh, Pak Mulyono itu bukan di Puri sini, sana di tadi itu di Konoha, ya. Pak Mulyono punya peternakan. Kalau Pak Nurwiji punya ternak ayam, ini ternak PT Mulyono, itu ternaknya, Termul namanya. Orang pembohong itu dianggap sebagai orang yang baik. Ini di SD Madrasah Bidayah Nurul Falah pasti diajari anak-anak itu ciri-ciri munafik itu, ya, ayatul munafik salatun, ada 3. Saya dulu kalau di SD Muhammadiyah, saya SD Muhammadiyah 14 Manuan Kulon, Tandes, Surabaya. Itu SD Pak Nurji didirikan, bapak saya yang mendirikan dulu. Kayak begini, dibangun gitu, 1 kelas atau 2 kelas. Belum Muhammadiyah waktu itu namanya SD, bukan Nurul Falah juga. Nah, kemudian bapak saya mencari murid-murid gitu ke tetangga kampung-kampung. Jenengan sekolah kan anak jenengan kan, kalau nggak ada sekolah, loh, buat nenten muridnya nonton, kata ibu-ibu itu, loh, sampai nonton sudah ada, siapa muridnya? Nah ini kok anak-anak kulo gitu. Jadi saudara saya 7 di sekolah kan di situ semua, supaya ada muridnya gitu di situ. Tapi akhirnya alhamdulillah sekarang dari SD SMP Muhammadiyah 14 di Maran Kulon sudah 3 lantai. Saat waktu peresmian aulanya, Buya Haidar Nasir, Profesor Haidar Nasir rawuh ke sana. Jadi anak-anak SD Madrasah Bidayah Nurul Falah sudah hafal ciri-ciri orang munafik yang ada 3 tadi, ayatul munafik itu salah. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Nek ngomong bujukan. Itu ciri orang munafik itu ada 3 itu. Ya. Wa idza wa'ada akhlafa. Ya, nek janji belenjamin. Yang ketiga, wa idza tumina khona, ketika diberi amanat dia berkhianat. Iya, cirinya 3 orang ini. Inilah yang kemudian datang di waktu masa-masa Sanawatul Khada'atun itu di negara Konoha, kemudian jadi presiden, ya. Ini orang munafik itu sudah tempatnya itu fidarkil asfali minan nar, bayangkan, inti neraka ini. Ini orang yang sudah neraka pun sudah tidak kolu, ya namanya, tidak kolu, melingkar di bawah inti. Jadi ngomongnya goroh, berdusta, kemudian kalau janji dia nggak nepati, katanya mau bikin ini, bikin itu, ya nggak ada semua. Kemudian ketika diberi amanat dia berkhianat. Orang yang memberi amanat itu, ya, dikhianati. Wes kontak. Dadekno mergo aku ndelok awakmu iki sakno kok kurunge awakmu iki. Dadi kepala sekolah, Nduk. Nurul Falah kon. Ya. Terus masuk kan enggak sepiro pinter atau goblok, tapi kira-kira wong Puri itu seneng gitu. Awakmu ngene iki. Kira-kira begitu yang memberi amanat itu. Kemudian jadilah dia kepala sekolah. Loh, jadi kepala sekolah itu yang kepala yayasannya malah dipecat. Ya, ini kalau orang kayak gini neraka gak kolu, ya. Neraka gak makan ditaruh di intipnya tadi di bagian paling bawah. Jadi Yusuf diku fihal kalbiku wayuka diku biasodiku. Orang yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ya. Kemudian indikator yang kedua, wayuk tamanu fihal khainu wayukhawinu fihal aminu. Di dalam masa-masa yang penuh tipu muslihat sanawatun khada'atun tadi itu, orang-orang yang jujur itu malah dianggap sebagai pengkhianat. Dan sebaliknya, para pengkhianat itu dianggap sebagai orang-orang yang jujur. Yukhawinu fihal aminu wa yutamanu fihal khawinu. Orang-orang yang
Pengkhianat-pengkhianat itu malah diberi amanat, diberi jabatan-jabatan yang strategis, jadi menteri di Konoha, jadi komisaris. Terjadi sudah apa sabda Nabi Muhammad SAW, orang yang bohong dianggap jujur, yang jujur dianggap bohong, yang orang yang amanah itu dianggap sebagai pengkhianat, pengkhianat dianggap sebagai orang yang amanah. 4 indikator itu. Indikator yang kelima, wayuk tamanu fiha ruwaibidoh. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wama ruwaibidoh ya Rasulullah? Napa niku ruwaibidoh? Rasulullah, ya Rasulullah, sabda Rasulullah SAW, wama ruwaibidoh, qala as-safihu yatakallamu fi amril ummah. Ruwaibidoh itu as-safihu, wong bodoh, orang bodoh, tetapi dia berbicara atas nama umat, atas nama orang banyak. Jadi prediksinya Rasulullah ini sampun komplit, lengkap, ada di negara Konoha. Muncul orang yang tidak kompeten, orang yang bodoh, as-safi. Safi itu orang bodoh. Lagi itu mufrad, jamaknya sufaha, ya, di Al-Baqarah. Dan jadi dia menganggap dirinya pintar. Ketika dia disuruh untuk beriman, dia mengatakan, masa saya akan beriman seperti orang-orang bodoh itu, para sufaha itu. Ala innahum humus sufaha. Tidak demikian, justru mereka inilah orang-orang yang bodoh itu, tetapi tidak merasa, tidak rumangsa, tidak rumangsa bahwa dia itu orang bodoh. Safi, sufaha. Inilah yang disebut sebagai ruwaibidoh, orang yang bodoh, tapi kemudian dia dianggap sebagai orang yang hebat, berbicara atas nama umat. Jamaah yang dirahmati Allah, inilah tahun-tahun yang penuh tipu muslihat itu. Tahun-tahun yang penuh muslihat, tipu muslihat sekarang terjadi karena dibantu atau karena adanya teknologi, ya, teknologi informasi IT. Kita sekarang semua menggenggam smartphone, ya Bu. Smartphone itu apa artinya? Telepon pintar. Teleponnya tambah pinter, sing nyekel luwih pinter mana, ya kan? Luwih pinter mana, makanya namanya smartphone, telepon pintar. Ya. Nah, kemudian ada teknologi baru, teknologi yang namanya media sosial. Tadi sudah disampaikan, saya menjadi wartawan, Bu, Bapak, lama, 30 tahun lebih. Dulu kalau di Mojokerto Pak Soekardi, ya, Pak Soekardi. Sudah almarhum, ya. Soekardi cari. Ya, Pak Soekardi. Soekardi cari. Kalau Harun Masiku ku cari. Emang kan tidak ketemu-ketemu. Harun Masiku, lah ya Harun Masiku. Mana? Masiku cari. Kalau dulu yang namanya media itu Jawa Pos, Radar Mojokerto, Surya, ya, Kompas, itu terpercaya. Ini terpercaya karena dia betul-betul sodiq, ya, betul-betul amin. Karena apa? Karena wartawan, jurnalis, saya sudah menjadi jurnalis, dites. Ijazahnya harus asli, ya. Ijazahnya ini asli, Bu, Bapak. UGM itu uangnya nggak asli. Dicek itu ijazahnya asli, tapi orangnya kan bukan itu, yang punya bukan itu. Ya sana, Pak Mulyadi tadi. Nah, ijazahnya harus asli wartawan. Kemudian ada UKW, uji kompetensi wartawan. Dulu waktu saya masih Orde Baru, saya tingkatannya itu wartawan atau jurnalis, reporter yang di lapangan, yang suka di lapangan itu jurnalis. Di atasnya itu naik ada namanya redaktur. Redaktur itu yang dia di atas atasannya jurnalis, dia yang bagian edit. Kalau beritanya masuk, dia dilihat sudah lengkap apa belum, sudah ada konfirmasi apa belum, cover both side atau belum. Cover both side artinya diliput dua-duanya supaya seimbang, keberimbangan. Kemudian ada verifikasi apa tidak, datanya udah benar apa tidak. Baru oleh redaktur kemudian itu dilaporkan, dimuat di halamannya. Kalau di Mojokerto misalnya ada kabupaten, ada kota Mojokerto halaman sendiri, ada
olahraga ya, Persem Mojokerto, atau ada lagi rubrik-rubrik yang lain. Nah, itu redaktur yang bertanggung jawab. Di atas redaktur masih ada lagi namanya redaktur pelaksana. Redaktur pelaksana itu karena halamannya koran itu banyak, bisa 40 halaman, Jawa Pos dulu kalau minggu begini 60 halaman, itu ada redaktur pelaksana, dia yang mengawasi semua halaman-halaman. Di atas yang paling tinggi itu namanya pemimpin redaksi, dia bertanggung jawab pemimpin redaksi itu terhadap seluruh isi media koran waktu itu. Untuk mendirikan koran seperti ini kan biayanya mahal, cari SDM-nya juga susah. Sekarang media online, nggak pakai bayar, ya. Wartawannya juga dia, redaktornya dia juga, redpelnya dia, pemimpin redaksi. Satu orang ini ngerangkap pekerjaan 5, gitu. Sehingga kemudian dia bagaimana? Kompetensinya dia diragukan karena tadi tidak ikut uji kompetensi wartawan. Saya uji kompetensi itu ada 3 level, ya, ada 3 level. 1 itu pemula, nomor 2 madya, nomor 3 utama. Yang mengadakan kompetensi siapa? Dewan Pers di Jakarta. Alhamdulillah sekarang di Dewan Pers Pak Busro Muqaddas masuk sebagai Dewan Pers di Jakarta. Jadi diadakan uji kompetensi oleh Persatuan Wartawan Indonesia sama Dewan Pers, sehingga wartawan itu terpercaya, betul-betul terpercaya. Sekarang ada media sosial, media online dan media sosial. Ini tingkat keterpercayaannya bisa dipertanyakan. Tadi saya menyinggung Pak Deddy Mulyadi ya, KDM. Deddy Mulyadi itu sekarang menjadi populer, orang-orang Mojokerto seneng yang ikuti Pak Deddy Mulyadi, seneng gitu. Soalnya gratis no pajak bermotor ya. Wah, Bukoviva kapan gratiskan gitu. Nah, apa yang dilakukan Pak Deddy Mulyadi? Sekarang dia orang yang sangat populer di media sosial. Orang yang sangat populer, orang di luar Jawa Barat banyak sekali yang mengikuti Pak Deddy Mulyadi. Harus membantu Pak Deddy Mulyadi. Ya. Nah, tadi itu dia ngubah nama yang berbau-bau Arab, diubah menjadi bahasa, diubah menjadi Sunda. Ada yang nyebut oleh Habib Rizik diprotes ya, karena dianggap anti-Islam. Pakaiannya dia pakaian Sunda Wiwitan, kayak di sini kita itu kejawen gitu ya. Tapi dia memang populer. Nah, monggo kita analisis. Saya sebagai orang komunikasi, saya menyelesaikan dokter saya di Unpad, komunikasi bidang saya, dan saya praktisi media. Pak Deddy Mulyadi ini mengatakan bahwa dia memakai medsos. Saya memakai medsos bisa menjangkau seluruh dunia, murah. Dulu waktu zaman gubernur sebelumnya, biaya untuk media, untuk komunikasi publik, ya, itu 40 miliar di Jawa Barat itu. Kira-kira 40 miliar ya. Kemudian di zaman Deddy Mulyadi, dia mengatakan, di zaman saya ini, kata Deddy Mulyadi, saya bisa ngirit pengeluaran untuk media itu dan hanya 10%-nya, mungkin 3 miliar, 2 sampai 3 miliar. Seolah-olah ini murah dan dia efisien. Begini Ibu dan Bapak-Bapak, bedanya media sama medsos sama media yang umum, sebutannya itu media konvensional ya. Apa sih bedanya Radar Mojokerto sama medsos? Kalau Radar Mojokerto itu tadi sudah saya sebutkan, jurnalisnya, redakturnya, redpelnya sama pimretnya semua bertanggung jawab. Berita itu tidak boleh kerungu. Informasi sama berita itu beda, Bu ya. Ini teori sedikit, informasi. Kalau saya di perempatan tadi misalnya dari terminal menuju sini Jalan Tangunan, melihat di pinggir jalan ada kecelakaan misalnya ya. Oh, ada kecelakaan, gitu, ada sepeda motor atau ada berkas darah. Terus saya jalan, ketemu teman atau telepon. Kenapa? Mau dong di dekat terminal ada kecelakaan. Nah, saya ngasih tahu ke teman saya itu informasi, informasi. Ya, oh informasi, oh ya, kalau kecelakaan mau di Tangunan, itu informasi. Kemudian bedanya dengan berita apa? Berita kalau bahasa Inggrisnya news itu artinya baru. Bedanya dengan berita apa? Kalau sudah menjadi berita, itu ada syaratnya, Ibu dan Bapak. Berita di media itu ada syaratnya. Satu tadi itu, dia harus
dipastikan, namanya konfirmasi, confirm, dipastikan ada kecelakaan, bener nggak itu ada kecelakaan? Wartawannya, jurnalisnya tanya di situ, oh bener nggak ada kecelakaan? Oh bener. Siapa yang ditanya? Narasumber. Narasumber itu orang yang ada di situ, bisa korbannya, bisa saksi mata, bisa orang yang kebetulan lewat yang tahu kejadian itu. Konfirmasi, ditanya datanya benar apa tidak, siapa yang jadi korban, jam berapa, di mana tempatnya, kemudian yang terlibat kecelakaan itu apa. Kemudian dia setelah verifikasi di lapangan, dia konfirmasi, dia bertanya kepada orang yang punya kompetensi, siapa misalnya kepala lalu lintas, satlantasnya atau ditlantas atau satlantasnya Kabupaten Mojokerto. Kemudian dia setelah itu diverifikasi semua, udah benar semua, korbannya siapa namanya benar, baru menjadi berita dikonsumsi oleh publik. Karena itu akurat, akurat itu artinya apa? Benar, berita ini yang disampaikan oleh media itu benar. Nah sekarang ada media sosial, semua orang bisa selfie, bisa munggah, bisa TikTok, bisa IG, ya, bisa YouTube. Tetapi dia tidak punya kompetensi, tidak punya ilmu kewartawanan, dia tidak melakukan verifikasi, dia tidak melakukan konfirmasi, langsung diunggah. Dan itu yang paling banyak dilihat orang sekarang. Dan itulah yang kemudian dianggap yang benar. Itu yang sekarang ini banyak dipakai orang untuk mempopulerkan dirinya, memperbaiki citra dirinya. Nah, medsos itu murah, ya kan. Facebook nggak bayar, ya kan, bikin akun TikTok nggak bayar, bikin YouTube juga nggak bayar, dan juga orang-orang seneng karena pendek saja, berapa detik, berapa menit. Kalau baca berita panjang, ya perlu orang harus ngerti, melek huruf, tidak orang yang buta huruf. Tapi kalau media sosial, orang buta huruf pun bisa menyaksikan media sosial dan pengaruhnya sangat besar. Inilah yang disebut sebagai sanawatul khoda'atun itu. Kira-kira kalau saya sebagai orang yang mendalami komunikasi, mendalami informasi teknologi, kira-kira inilah ruwai bidoh yang punya panggung, orang bodoh yang kemudian dianggap pinter, itu karena ada media sosial. Dan ini dimanfaatkan betul oleh orang-orang ruwai bidoh tadi untuk meningkatkan citranya. Sehingga kita ini, media itu, citra itu atau orang itu adalah menjadi, namanya bukan realitas, bukan kenyataannya. Kalau kita bertemu dengan orang begini, ini kita realitasnya tahu kita. Oh ini orangnya begini, orangnya begini, orangnya begini. Kita bisa tahu secara realitas yang sesungguhnya, reality. Tetapi di media, terutama media sosial, sekarang ini namanya bukan realitas yang ditampilkan itu. Hyper reality kalau bahasa Inggrisnya. Hyper itu kan orang yang banyak tingkah ya, anak-anak yang autis itu disebut sebagai hyper. Orang yang tingkahnya berlebihan itu hyper. Realitas yang berlebih-lebihan. Yang ibu bapak lihat di media sosial itu adalah realitas yang berlebih-lebihan, yang memang dibuat seperti itu. Seolah-olah itu spontan, ya, datang. Kemudian dia melihat ada orang ditolong, ada pengamen, ada ibu-ibu yang miskin ditolong. Loh, spontan bagaimana? Dia bawa kameramen, kemana-mana dia diikuti oleh kameramen, kemana-mana diikuti oleh videografer, kemana-mana diikuti oleh anak-anak yang operator yang mengunggah materinya itu ke media sosial. Kok bisa spontan bagaimana? Semuanya itu disetting semuanya. Nggak mungkin ini jadi Mulyadi sendirian ujuk-ujuk terus yang nyeting siapa? Ini ngikut semua sama dia. Paling tidak 3 orang. Satu orang yang ngambil kamera, satu orang yang mengedit videonya, satu orang yang mengupload ke media sosial. Jadi realitas yang ada kita lihat di media sosial itu realitas yang disetting semuanya, bukan realitas yang sesungguhnya. Seolah-olah itu adalah spontan, seolah-olah itu adalah dia tidak pakai settingan, tapi tidak mungkin karena dia diikuti kemana-mana, pasti diikuti minimal 3 orang tadi itu. Nah, kita semua banyak yang keliru memahami tadi itu, karena kemudian ketika dikritik dikatakan oleh Deddy Mulyadi bahwa ini lebih efisien. Saya tidak pakai media, itu pakai media sosial lebih efisien. Ngiritnya sampai puluhan miliar. Memang, Bapak dan Ibu, kalau dilihat dari biaya yang dikeluarkan antara media yang konvensional tadi ya, media betulan dengan media sosial, memang jauh biayanya media konvensional ini lebih mahal. Tetapi begini, di media sosial itu
apa yang kita inginkan, kita mau unggah, kita unggah, bebas. Karena itu akun-akun kita. Kalau ada orang yang nggak seneng sama kita, nggak mungkin kita masukkan di akun media sosial kita. Jadi orang bisa ngomong apa saja, orang bisa memutuskan apa saja, kemudian diunggah di media sosialnya. Tetapi kalau di media konvensional nggak bisa. Karena apa? Media konvensional selalu harus ada keberimbangan, harus seimbang. Berita itu harus seimbang. Kalau misalnya memberitakan seseorang ini ada kejahatan atau kasus atau apa, harus orang yang diberitakan jelek tadi itu harus dimintai komentarnya. Kalau tidak, kita bisa dilaporkan ke Dewan Pers. Ada laporan, kita boleh lapor kalau kita dibutuhkan. Media sosial tidak ada mekanisme seperti itu. Jadi Deddy Mulyadi memutuskan anak-anak yang nakal dimasukkan ke militer. Ya, protes kan banyak di mana-mana. Dia bisa memutuskan sendiri. DPR-nya merasa ditinggal. Ya, kemudian sekolah-sekolah banyak yang tidak setuju. Tapi dia udah jalan terus aja. Media sosialnya terus mengkomunikasikan, mengunggah, yang baik-baik saja. Wah, ini anaknya sudah baik, asalnya senang tawuran, sekarang enggak, ibunya kemudian juga senang, terima kasih Bapak Aing, gitu ya. Yang baik-baik terus yang dimuat. Nggak mungkin orang yang protes-protes dimuat di medsosnya Deddy Mulyadi. Karena dia sendiri yang mengelola. Tetapi kalau namanya media massa, media sosial, media massa itu media yang dimiliki oleh massa. Kita semua boleh punya hak yang sama untuk bisa mengkomunikasikan informasi melalui media massa. Tapi media sosial tidak bisa. Itu akun yang punya kita sendiri. Jadi Deddy Mulyadi bebas dia di situ. Dia memasukkan satu kelas 50 murid, coba. Nurul Falah senang aja 50 orang satu kelas. Tapi kan guru-gurunya kan sudah tidak efektif mengajar 50 murid peserta didik dalam satu kelas. Tapi dipaksakan oleh Deddy Mulyadi dan dibuat pencitraannya, ini adalah keputusan yang terbaik supaya bisa menampung banyak anak-anak yang tidak tertampung di sekolah. Dan kita gampang sekali terpengaruh oleh narasi-narasi seperti itu. Tetapi kalau di media massa tidak bisa seperti itu. Orang yang protes yang tidak setuju dengan Deddy Mulyadi pun harus dimuat di media itu. Sehingga kemudian disitulah publik setelah mendapatkan informasi yang lengkap dari sisi kiri, sisi kanan, depan, belakang, atas, bawah, publik disilahkan untuk mengambil keputusannya sendiri, memutuskan pilihannya sendiri. Itu kalau media massa. Tetapi kalau media sosial tidak, kita ikut dengan konten yang diunggah oleh pemilik konten. Dan ini sekarang di mana-mana di seluruh dunia dipakai untuk menjadi sarana pencitraan, dan kemudian nanti ya kita akan lihat lagi nanti 2029 apakah Deddy Mulyadi akan maju sebagai capres ya. Sudah pernah ada kemarin 2024 Pak Ganjar ya, karena populer di media sosial kemudian jadikan cawapres ya kan. Gitu. Kita masih mengulangi lagi ya karena tuman gitu ya. Tuman gitu. Enggak kapok-kapok kita ini. Enggak kapok-kapok. Jadi ya kita lihat lah ya track recordnya dia menjadi pemimpin. Ibu-ibu lihat ya, jangan dilihat aja. Wah senang saya karena dia orangnya suka menolong, orangnya spontan. Kita lihat latar belakang keluarganya seperti apa, ya kan? Kemudian anaknya seperti apa, kemudian agamanya seperti apa. Harus kita lihat semua sebelum kita mengambil keputusan. Jemaah yang dirahmati Allah, bagian yang terakhir ini sudah berapa menit, Pak Bro? Masih lama. Bagaimana kita ini umat Islam yang mayoritas ini di tengah-tengah sanawatun khoda'atun tadi. Kita ini di zaman yang penuh dengan tipu muslihat ini, umat Islam harus bagaimana sih? Kita ini mayoritas, ya. Statistik terakhir 87% ya umat Islam di Indonesia. Tadi malam kemarin saya ada diundang, ada acara reklam biasanya Bu Tati, Pak Nuriji, teman-teman di sini ikut reklam 3 bulanan itu di Malang Selatan di Desa Paniwen, Kecamatan Kromengan. Itu saya lihat di Google total penduduknya Kromengan itu di situ Paniwen dan sekitarnya 29.000.
Kita ke sana, saya ke sana, ternyata di sana itu 99,9999% Nasrani, Katolik, Jawi Wetan ya, Jawi Wetan, Kristen. 99,9999. Ya tadi malam tambahan Muslim satu orang saya di situ, tapi itu saya pulang lagi ya, berpulang lagi nggak ada lagi. Coba bayangkan ini di Malang Selatan ada satu kampung Paniwan itu yang 100% Nasrani. Nah, mana ceritanya coba? Saya tanya di situ, Ustadz Andre Kurniawan mendirikan panti asuhan di situ, ada masjid, alhamdulillah. YDSF, Yayasan Dana Sosial Al-Falah, saya lihat bikin perkebunan melon di situ. Tetapi madrasah belum ada. Sekolahnya anak-anak yang di panti itu sekolahnya di kecamatan di Kromengan, ada SD Muhammadiyah. Jadi di sekitar kita kristenisasi ini luar biasa. Kita sebagai umat Islam mayoritas dianggap sebagai minoritas. Rasulullah SAW juga sudah memberikan prediksi bagaimana cara kita menghadapi atau kiat kita kalau kita sudah menghadapi masuk di dalam sanawatul fadha'atun ini. Umat Islam ini akan menjadi banjaan, kata Rasulullah SAW. Ya, banjaan sebagaimana orang ngeroyok makanan waktu banjaan itu. Ya, ini prediksinya Rasulullah SAW. Juga sekali lagi ini prediksi Rasulullah berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan survei, bukan berdasarkan karangan. Ya. Sabda Rasulullah SAW, kalian semua nanti akan menjadi royoan sebagaimana royoannya orang ketika kenduran merebut tumpeng. Para sahabat bertanya, "Qila awamin qilla nahnu yauma idzin ya Rasulullah." Apakah itu kita dijadikan bancaan itu karena kita sedikit jumlahnya Rasulullah? Kata Rasulullah, bala, bukan. Bal antum kafiruna, kalian semua nanti saat-saat kamu jadi bancaan itu jumlah kalian besar. Walakinakum kahutha usaili, tetapi kalian jumlahnya besar, tetapi sekalian itu seperti buih di lautan. Kados untuk ibu, kados buih itu terombang-ambing ke kiri ke kanan. Kahutha usaili, sebagaimana untuk atau buih di lautan itu. Waqa'a alaikumul wahlu, dan kita jumlahnya besar tetapi kita seperti buih, dan karena kita tertimpa penyakit yang disebut sebagai penyakit wahn, al-wahnu. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Ditanya kalau para sahabat, napa nih penyakit wahn ya Rasulullah? Kata Rasulullah, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Orang-orang kafir dicabut rasa takutnya dari kita, orang-orang Muslim yang mayoritas itu. Dan orang-orang kafir mayoritas ya, Mojokerto, Puri, berapa kakak jumlahnya yang Muslim. Dihitung nanti amplopnya berapa? 5 tahun sekali cukup. Besar jumlah kita, tapi kita ini buih. Ya, kena ombak ke sana. Ini loh nomor 1 ya. Piro amplopnya. Nah, diterima semua Bu ya, diterima semua. 5 tahun kita sekali nunggu gitu ya, bahkan menerima serangan pacar. Ya. Menerima serangan pacar. Ada yang gitu. Dibuka pintunya 24 jam kalau sudah waktunya itu ya. Ini karena kita sudah terserang wahyu. Rasa takut orang lain, orang kafir itu sudah dicabut dari hati mereka. Sehingga mereka sudah tidak memberitahukan kita. Karena kita 5 tahun sekali kita NPWP. Nomor pinten nonton pinten. Nah, bosok ya sudah halus. Ya. Nomor pinten nonton pinten. Tetap singkatannya NPWP. Itu yang menjadikan kita ini buwe. Jadi kita menjadi kos'ah, menjadi royoan. Kita ini seperti tumpeng yang diroyok ya.
5 tahun sekali. Kita tidak punya kekuatan yang membuat orang-orang kafir itu, orang-orang non-muslim itu gentar. Tidak, ada, sudah dicabut oleh Allah. Karena apa? Hubud dunia tadi Bu, NPWP tadi itu lumayan gitu. Lumayan. Wa karahiyatul maut, takut mati. Apa takut mati? Ya kita tidak memikirkan akhirat kita nanti apa. Bukan takut mati itu. Pedih mati bukan, semua orang pasti mati. Tetapi yang disebut karahiyatul maut itu apa sih? Kita tidak memikirkan resiko ini nanti adalah resiko maut, resiko yang kita bawa sampai ke akhirat. Tanggung jawab kita ini kita bawa nanti ke akhirat. Itulah yang disebut sebagai hubud dunia wa karahiyatul maut. Kita nerima amplop, nyoblos nomor sesuai dengan yang ditulis di amplop itu, kemudian kita tidak memikir resikonya di jangka panjang maupun resikonya nanti di akhirat. Itu yang konkret yang disebut karahiyatul maut. Kita tidak memikirkan resikonya atau akibatnya nanti di akhirat. Kita masuk golongan orang yang gak cerdas. Kalau kita mau ngomong bodoh nanti ya enak ya. Orang yang cerdas itu apa sih? Ya dia bersiap-siap untuk memikirkan apa yang jadi sanggup kita di akhirat, apa yang jadi sanggup kita ketika mati. Itu yang orang cerdas. Berarti orang-orang yang NPWP ini orang-orang yang gak cerdas. Karahiyatul maut, hubud dunia. Sehingga kita, jumlah kita mayoritas. Tetapi nggak diwedeni plus. Ibu dan bapak-bapak di kita ya di Konoha disiapkan amplop saja sudah 5 tahun sekali. Setelah itu ya lupa lagi. 5 tahun lagi baru disiapkan amplop lagi. Jumlah kita mayoritas. Umat Islam di seluruh dunia sekarang jumlahnya 2,4 miliar. Penduduk dunia itu mungkin sekarang 8 miliar ya. Jadi kita ini Muslim itu sudah 20 atau 30%. 2,2 miliar, 2,24 miliar. Jumlah orang Yahudi seluruh dunia itu berapa? Ibu, jumlah orang Yahudi kira-kira jumlah orang Yahudi seluruh dunia berapa? 15 juta. Sama penduduknya Kecamatan Puri aja masih banyak. Puri. Mojokerto kota 4 kabupaten, 4 kecamatan, 3 kecamatan atau kecamatan. Yahudi seluruh dunia itu jumlahnya cuma 15 juta. Yang 7 juta tinggal jadi penjajah yang di Palestina. Di Palestina 7 juta. Selebihnya yang paling banyak di Amerika, mungkin Amerika itu kira-kira mungkin 3 juta. Inggris, Eropa itu nyebar 1 juta, 2 juta. Selebihnya di Rusia. Kemudian ada juga di Eropa Timur. Tapi yang paling banyak Yahudi pesek di Konoha. Yahudi pesek, Yahudi Ireng itu di Konoha. Yahudi ini sudah jelas kok di Al-Quran, dia tidak akan ridho lantaran Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a. Sekarang ini 15 juta orang Yahudi sama 2,2 miliar Muslim seluruh dunia. Apa yang terjadi coba? Gak direken Pak. 2 miliar menungso ini sama 7 juta orang yang ada di penjajah Palestina sekarang ini. Saya pernah meliput waktu itu. Jadi tahun 95 itu, 1995 itu Palestina sudah dijanjikan merdeka, kemerdekaan. Waktu itu ada perjanjian di Oslo di Norway. Perdana Menterinya waktu itu Yitzhak Rabin namanya ya, kemudian Yasser Arafat masih hidup memimpin Palestina. Nah kemudian waktu itu dijanjikan kemerdekaan 95. Saya meliput dari Norway, Oslo, kemudian saya ke Palestina melalui Jordania. Palestina itu di perbatasan dengan Jordan, Syria, banyak negara-negara Islam itu. Sekitar Palestina itu negara-negara Islam semua. Tapi apa membela Palestina? Enggak. Saya masuk ke Gaza, di Gaza, kemudian di Ramallah, ada Hebron. Di Palestina ini kan negeri para nabi, Bapak dan Ibu. Coba bayangkan, Yahudi ini menjajah kita, ini menjajah orang Islam, tidak tanggung-tanggung, dia tidak ngawur milih Palestina itu. Mulai 1917 berdiri Zionisme internasional, kemudian 1948
ada namanya Balfour Declaration, deklarasi Balfour itu Menteri Luar Negeri Inggris yang memberikan tempat orang-orang Yahudi yang keleleran ini, keleleran di mana-mana itu kasih tempat di Palestina. Kenapa milihnya Palestina? Ada yang mengusulkan sebenarnya di Afrika sana, ada yang mengusulkan di tempat-tempat lain, tapi Zionisme internasional milihnya di Palestina. Karena apa? Karena inilah jantung umat Islam di seluruh dunia. Karena nabi-nabi itu adalah lahir di Palestina. Mulai Nabi Ibrahim. Kalau Bapak ibu-ibu umroh, turnya ke Palestina. Saya waktu itu masih musimnya Intifada. Ingat ya, Intifada itu perang anak kecil kenyawati pakai batu. Intifada itu menggemparkan seluruh dunia. Nyewa guide, ya, pemandu, gitu. Terus saya bilang saya mau lihat Intifada. Ya apa sih Intifada itu? Anak-anak kecil yang melawan Israel dengan batu. Oh ya, kamu tunggu aja di sini. Ayo kita jalan di satu tempat, tunggu aja di sini. Kemudian saya ada di satu desa, satu tempat, saya berminggir bersembunyi gitu. Kemudian ada bis, mobil yang plat nomornya itu plat nomor Yahudi. Itu begitu lewat itu anak-anak kecil di sana itu udah langsung ambil batu dilempari. Dan keluarnya itu banyak, kulit, lempari, ada yang pakai ketapel, ada yang pakai sling kayak gini. Begitu polisi datang atau tentara datang itu langsung lari masuk kamar, hilang semua anak. Saya ke Gaza, di sana ada markasnya Hamas. Jadi begini Ibu, di Palestina itu ada organisasi yang besar namanya PLO, Palestina Liberation Organization, dipimpin oleh Yasser Arafat. Kemudian ada Hamas yang paling besar ya, sekarang Hamas. Hamas ini organisasi Islam, kemudian dia punya milisia, punya tentara, namanya Izzadin Al-Qassam. Tentaranya namanya Izzadin Al-Qassam, itu dari komandannya Hamas yang pertama. PLO ini besar di sana. Sekarang yang diakui oleh internasional PLO. PLO itu Yasser Arafat. PLO itu ngapunten. PLO itu seperti kalau di sini gitu PDIP ya. PDIP. Jadi Arab abangan. Arab abangan. Saya ceritakan ini, ada buktinya. Saya masuk ke markasnya Hamas, ya. Kemudian saya mau masuk. Saya ingin wawancara sama komandannya Hamas. Dijaga pakai AK itu, Kalashnikov. Orang-orang tentara-tentara milisia itu. Nah, saya nggak bisa bahasa Arab, sing Joko nggak bisa bahasa Inggris. Nah, tapi bawa senjata. Saya bisanya assalamualaikum saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahasa Tarsanan. Tapi saya bisa bahasa Arab, tapi bahasa Arab ampel, sasa. Ya, ente homsin, ana homsin. Bagi roto jal, gitu ya. Saya dulu waktu SMA saya kuliah pagi jaga toko buku di Sasa. Jadi kalau misalnya miten, komsamia, itu saya ngerti. Kalau ibu-ibu umroh sama saya, bapak-bapak, saya ngenyang pintar, karena saya dulu jaga di Sasa. Saya sampaikan kepada penjaga ini, anak Sohafi Muslim Indonesia, saya wartawan Muslim dari Indonesia. Wah, tapi ditanya lagi sama dia, mungkin maksudnya, terus apa wartawan Islam, terus apa? Nah, itu saya udah nggak bisa lagi jawab. Pokoknya saya bilang, saya mau masuk ke dalam, saya mau wawancara sama pimpinan kalian. Nggak bisa, ini daerah terlarang, sangat berbahaya. Ngeyel pokoknya. Akhirnya saya berkali-kali bilang, Muslim, soal Indonesia, Muslim. Akhirnya dia ngomong sama temannya, dia masuk, penjaga ini, datanglah komandannya dia. Komandannya datang, sama juga nggak bisa bahasa Inggris. Akhirnya dia ngomong, saya ngeyel juga, soal Muslim Indonesia. Akhirnya dia rundingan sama temannya ini, sudah, mungkin dia ngomong gini, ini anak ini kalau dia ngaku Islam, kita ambilkan Quran suruh baca. Kita tes, maksudnya begitu. Dites saya. Kemudian dia ngambil Quran, dibawa ke saya, dia bilang, ya seperti mungkin kayak Nabi Muhammad juga, ikrok gitu ya. Saya. Wah, betul udah saya ambil. Qurannya saya ambil, saya bilang, yang mana? Kamu mau kepingin ngetes saya mana? Yang mana yang kamu pengen saya dengar? Pokoknya dia akhirnya buka, saya nggak ingat waktu apa yang saya baca, tapi saya baca, begitu saya baca baru 3 ayat, tentara yang komandan itu saya dirangkul, semuanya ngerangkul saya, dan kayaknya 4 orang itu nggak pernah mandi.
Ya saya tak betah-betah ya. Nggak ada air di Gaza, ditutup sama Israel, air nggak ada, listrik nggak ada, makanan nggak dikirim. Saya lihat sendiri anak-anak kecil kalau ada tikus dibuat rebutan karena mereka tidak ada makanan. Tikus itu sebenarnya dan dimakan. Akhirnya saya boleh masuk ke dalam. Saya ketemu komandannya, saya masih ingat namanya Mahmud Al-Zahar. Dia bisa bahasa Inggris, orangnya pintar. Dia cerita, saya tanya, kenapa tadi itu? Saya dilaporkan kepada komandannya, saya antar ke dalam dan dilaporkan, kata Mahmud Al-Zahar waktu saya wawancara, tadi itu mereka itu kagum, terkejut karena kamu tidak bisa bahasa Arab tapi bisa baca Al-Quran. Oke, kita semua bisa baca Al-Quran, tapi bahasa Arab nggak bisa. Itulah mujizatnya Al-Quran. Dan itu yang heran, bahkan Mahmud Al-Zahar sendiri, komandannya itu heran. Terus, ya tapi, maksud saya ngomong bahasa Inggris, tapi harus usah ngerangkul yang semua ngono, maksudnya mambune loh, gitu. Karena dia begini, karena orang-orang yang di depan tadi mengatakan bacaan Al-Quran saya itu lebih bagus dibanding bacaan Al-Qurannya Yasir Arafat. Saya kan kaget loh, mau sama Arab, Yasir Arafat itu bacaan Al-Qurannya kalah sama saya. Iya, karena orang-orang PLO itu orang-orang sekuler. Gitu. Jadi PLO itu sekuler, orang-orang yang abangan, Islam agak abangan, dan mereka itu banyak yang komunis. PLO itu artinya kiri itu komunis sosialis. Mungkin banyak tidak sholat. Almarhum Pak Lukman Harun, PP Muhammadiyah, itu sahabatnya Yasir Arafat. Pak Lukman Harun pernah ikut Yasir Arafat ke camp-camp gitu. Tapi duluan saya juga masuk ke ke markasnya Hamas itu. Jadi di Palestina itu yang orang-orang PLO, yang orang-orang abangannya itu. Setelah wawancara dengan Mahmud Al-Zahar, insya Allah. Kemudian Mahmud Al-Zahar ini ketika otoritas Palestina itu diakui, dia menjadi Menteri Luar Negerinya waktu itu. Saya wawancara dengan orang-orang yang di Gaza. Kalau saya tanya, mereka mengatakan Hamas, dia bilang 2 jempol. Hamas. Waktu itu Syekh Yasin ya. Syekh Yasin itu waktu saya ke sana barusan meninggal. Coba Israel itu ya. Syekh Yasin itu pemimpin Hamas, beliau itu tunanetra. Tiap subuh itu pakai kursi roda jalan ke masjid untuk memimpin sholat subuh. Itu sama Israel di track ya, pakai teknologi, kemudian ditembak dengan bom, meninggal saya sendiri karena jalurnya dia diketahui oleh Israel. Jadi saya sendiri dibunuh ketika dia berangkat sholat subuh. Banyak kan sekarang yang seperti kemarin di Teheran gitu, sekarang udah canggih, dulu pun juga canggih. Nah, orang-orang Gaza ini mereka terisolasi, tidak ada makanan, tidak ada air, rumah sakit dibom, hancur. Saya tanya, Hamas, dia 2 jempol, bahkan 4 jempol, kakinya diangkat. Tapi begitu saya tanya Yasir Arafat, mohon maaf dia nunjuk telapak kakinya. Dia bilang begitu. Yasir Arafat, ya orang-orang di sana nunjuk telapak kaki, artinya nggak bagus. Gitu. Hamas yang dia racun jempol. Orang-orang Filistin ini bawa apa? Coba anak-anak kecil menjadi korban pemboman, ibu-ibu menjadi korban pembunuhan, genosida, genocide. Tetapi bangsa Filistin ini tumbuh terus, berkembang terus. Perdana Menteri Israel perempuan satu-satunya waktu itu tahun 80-an, 70-an. Namanya Golda Meir. Golda Meir ini Perdana Menteri di Yahudi, perempuan pertama dan mungkin sampai sekarang satu-satunya di Israel. Dia mengatakan apa? Saya tidak cemas terhadap tentara-tentara Palestina. Saya tidak takut terhadap tentara-tentara Palestina. Yang saya takut, saya tidak bisa tidur tiap malam, kata Golda Meir, memikirkan tiap malam itu berapa puluh bayi yang dilahirkan oleh ibu-ibu Palestina. Ibu-ibu Palestina itu, perempuan Palestina itu, Masya Allah ibu. Qadarullah diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, subur sekali dan melahirkan banyak anak-anak. Itu kehebatannya. Jadi di Filistin itu, di Gaza, di Ramallah, itu biasa seorang perempuan, ibu-ibu punya anak 10 itu biasa. Usianya masih sekitar 30-40 tahun. Punya anak 7 orang, 8 orang, 10 orang. Saya datang ke sana,
kebetulan diajak ke satu kampung orang yang baru dibebaskan dari penjara Israel. Dia bercerita penjaranya itu satu bilik itu kira-kira ukurannya 4 kali 6 meter, itu bisa diisi 40 orang. Jadi tidur itu dia berdiri orang, dan itu disiksa, disetrum, tidak ada makanan, dia buang kotoran juga di situ. Dan itu rata-rata orang-orang Palestina itu pernah masuk penjara 4 tahun, 5 tahun. Satu ini pulang dia bercerita kepada saya, kepada guide saya mengenai pengalamannya di penjara. Orang-orang anak-anak kecil-kecil di sana sudah hafid Quran semua, dan betul ini saya buktikan di sana. Ketika ditanya cita-citanya apa, dia cita-citanya syahid. Selalu cita-citanya adalah syahid. Dan jumlah mereka itu sangat banyak sekali. Makanya orang-orang Israel, Yahudi Israel yang diserang itu, yang dibom itu adalah rumah sakit, bayi-bayi yang masih merah-merah itu yang dibunuh terlebih dahulu oleh mereka. Karena tadi itu fertilitas, tingkat kesuburannya di bumi Palestina itu luar biasa tinggi. Ini betul-betul keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kejahatan orang Israel coba. Di kita ini, kita di depan rumah kita ada tanaman pohon mangga. Setahun sekali. Di Filistin itu yang ditanam adalah pohon zaitun. Pohon zaitun ini sudah lama berapa tahun, tapi kalau dia sudah berbuah, dia akan selama-lamanya. Pohon zaitun itu, dan itu bisa mencukupi kebutuhan hidup, karena tadi itu tidak ada daging, tidak ada beras, tidak ada gandum. Zaitun itu bisa buat minyak, ya, buat goreng, buat keperluan macam-macam, kemudian bisa dibuat sayur, dan gizinya sangat tinggi. Setiap rumah punya 1 atau 2 pohon zaitun cukup, sampai ke anak turunnya. Apa yang dilakukan oleh Israel? Sikat, tebangi semua pohon-pohon zaitun di depan rumah-rumah warga Palestina di Gaza. Habis semua, saya tunjukkan. Ini lihat, kemarin tadi malam ada tentara Israel datang tanpa babi bu, langsung dibawa gergaji, langsung dipotong semua. Sampai segitu orang-orang Israel itu kejahatannya terhadap orang Islam. Ini 7 juta orang, 15 juta, kita ini 2 miliar. Bagaimana kita bisa mengalahkan orang yang sebanyak 7 juta? Karena di Amerika yang 2 juta itu dia menguasai semuanya, perbankan, ekonomi, media, hiburan, sebar ke seluruh dunia. Hollywood, Yahudi semua isinya. Ekonomi menguasai Yahudi semua. Perbankan, sistem perbankan Yahudi semua. Nasabahnya siapa? Ya kita ini nasabahnya. Yang paling getol nyimpen ke bank konvensional. Ya. Riba, wis gak apa-apa, riba itu. Apa cara kita di tengah-tengah tahun-tahun penuh tipu muslihat ini? Nomor 1, mandek ke bu, segala nang bank konvensional. Barusan saya menyonya ini bisa lepas dari bank konvensional ini. Nomor 2, wis aja tuku sing nang kono-kono itu tidak usah. Ya, saya tanya ini istri saya. Besan saya itu sama anaknya itu kerja di Unilever, ya, bahkan anaknya besan saya ini Unilever internasional, perempuan, dia keliling seluruh dunia. Saya sama istri saya sudah bertekad, sudah lama, mungkin sudah 5 tahun lebih, sudah lama saya tidak membeli produk Unilever. Saya tidak pakai Pepsodent, saya tidak pakai sampo yang pokoknya yang ditulisan Unilever saya tidak. Gitu. Pakai odol apa saja pokoknya jangan Unilever. Apa karena dia nyumbang ke Israel, perusahaan-perusahaan yang nyumbang ke Israel ini yang membuat Israel itu gagah tadi itu. Nah, mereka kita coba kalau 2 miliar penduduk Islam dunia itu stop nggak memakai produk-produk yang diproduksi oleh Israel, bangkrut saya jamin, bangkrut. 1 tahun dia akan bangkrut. McD, ya, di tas-tas saja waktu itu, boykot, lingkungan dia sekarang. Sekarang saya lihat udah balik lagi. Usul Pak, harus apa saya gitu. Coba kita teruskan, anak cucu kita. Jangan Pak, apa makan produk. 2 miliar ini akan mereka, saya jamin akan bangkrut. Saya merasa berdosa dengan besan saya.
Besan saya ini satu kampung sama saya di Purworejo Indah. Tanya saya. Saya di Masjid Nurul Iman, Masjidnya Pak Imam Utomo, saya takmir, saya yayasan. Kalau hari Kamis saya ngisi Ibnu Kathir, yang buat terkenal saja. Besan saya ini ikut dari santri saya ceramah saya kayak gini. Ya saya minta maaf, dia baik. Tapi sekarang dia, nah Unilever Internasional ini bangkrut. Anaknya besan saya ini sampai diberhentikan. Karena ya dia mengatakan anu karena saja turun sebelum lo anu nak bukan karena boykot. Ya mungkin ada faktor itu. Bangkrut sudah Unilever Internasional. Kalau ibu-ibu ini semua mulai hari ini nanti berhenti dulu backsoftware. Itu aja dulu. Berhenti dulu McD. Kalau cucu masih ngocot, ayo yang ya. Gawe nopo belum tahu. Saya nggak tahu. Itu yang langsung perlawanan kita ini langsung itu konkret. Tapi kok masih belum? Saya insya Allah berkampanye demikian karena saya sudah menjalani. Karena itu saya mudah-mudahan tidak jadi apa namanya kiai jargoni ya. Bisa ujar gak bisa melakukan. Jadi gitu ya. Perlawanan kita ini gampang. Mereka cuma 7 juta jumlahnya. Maaf ibu-ibu ya. Kalau orang Islam bersatu, ya sing lanang-lanang ya. Maaf itu, nggak usah pakai bom, nggak usah pakai apa. Kita kumpul kencing rame-rame di Israel, tapi orang Palestina suruh pergi dulu. Anjir sudah itu ya. Inilah bahasa Kunci-Poin. Artinya kekuatan kita ini luar biasa sudah. Nggak ada alasan kita nggak bisa ngusir Israel. Nggak ada alasan. Kekuatan kita nggak punya senjata, nggak punya senjata. Duit kita, doa kita. Masjid ya kalau subuhannya sudah jumlahnya sama dengan Jumatan, itu baru Israel gemeter ketakutan. Di masjid di Konoha ini kalau minggu banyak, kalau dikasih pengumuman besok ada kupon, ya baru datang kamu ya, disediakan sarapan, wah penuh ya pasar gratis gitu. Jadi doa salawatun khodda'atun tadi sudah nyampe ke kita, kemudian kita sebagai mayoritas tidak dianggap, buktinya sudah jelas. Cara kita melawan melalui masjid, kemudian melalui kekuatan ekonomi kita, kesadaran kita. Ayo kita mulai. Kalau kita mulai dan seluruh dunia melakukan ini, Israel menyerah. Insya Allah demikian. Demikian, ibu dan bapak-bapak, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sebenarnya masih sangat kurang kita ya, hanya keterbatasan agenda. Bapak untuk hasil infak pada pagi ini mendapatkan 2.700.000, moga-moga barokah. Kemudian untuk ibu bapak yang ingin mengamalkan darahnya di utara itu ya, posko untuk donor darah, setetes darah kita memberikan harapan kepada orang yang sakit. Untuk bulan depan, bulan September, insya Allah yang hadir adalah narasumber nasional ya, yaitu Ustadz Alfian Tanjung dari Jakarta. Insya Allah bulan September Ustadz Alfian Tanjung dari Jakarta. Itu Bapak rahmatullah, sedikit pengumuman berita duka. Tadi malam salah satu keluarga pengurus PJ Aburi itu meninggal dunia, yaitu Arini Solihah. Kita berikan doa, ibu bapak mengaminkan, Allahumma firlaha warhamha wa'afiyah wa'afana. Amin. Kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Ananda Faruk dari Muhammadiyah Provinsi Mojokerto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita nikmat serta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul untuk pengajian umum Ahad pagi di Puri ini.
Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabiullah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai umatnya bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Pernah gak sih kita berpikiran bahwa Allah itu sangat mencintai kita apa enggak sih? Jadi gini, Allah itu sangat mencintai kita daripada apa yang kita pikirkan. Contohnya apa? Contohnya ketika kita lagi bermaksiat, tiba-tiba Allah tidak langsung menghukum kita. Tapi Allah menunggu taubat kita, Allah menunggu permintaan maaf kita. Bayangkan jika kita di posisi umat terdahulu, contohnya kaum Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu kaum Nabi Musa melakukan maksiat, yaitu melanggar ketika hari Sabtu, yakni tidak melakukan ibadah. Karena apa? Karena mancing. Pada hari Sabtu itu hanya karena mancing tidak melakukan ibadah, tapi Allah Subhanahu wa taala langsung menghukum mereka jadi kera. Jadi bapak-bapak, kata siapa mancing itu tidak beresiko? Di zaman Nabi Musa mancing itu sangat beresiko ketika pada hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu Allah wajibkan mereka untuk beribadah. Kembali ke materi, Allah itu sangat mencintai kita. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu Quran surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Innallaha ghafurur rahim. Allah berpesan kepada kita, wahai hamba-hambaku yang melewati batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, jika dosa kita merasa sudah besar, sebesar gunung, terus tiba-tiba kita datang kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Cukup sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.